kemungkinan Ya begitu. makanya kita nanti kita ambil itu penjelasannya dia itu. Pagi juga Mau baca nggak? Iya. Nanti gini Pak. Kok yang reaktif nggak dikasih balik? enggak Kasih muat. karantina Pak. Karantina ya. Silakan Mbak. Pegang ini bagikan nanti ya. Dari diarahkan sama orang Pak. Sampai kan ikut bincang kan? Sampai ikut bincang. Jangan nanti. Berarti ini kan sama Ya? ini diwajib. sementara saya Ini wajib diisi. Jangan sampai hilang. Bagikan ya. Ibu Dian Faris Akbar ada dari Dinas Sosial, Faris Akbar. Bawa perkedian Adiani ada. Ada Ibu Dian. Dua. Terima kasih. Pertama-tama kami dari Satgas Angkutan Laut dalam hal ini dan Satgasnya dijabat oleh Komandan Lantamal 12. Pemulangan TKI PMI yang dilakukan di Kalimantan Barat ke Pulau Jawa sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali yang sampai dengan sekarang. Prosedur dan mekanisme pemulangannya itu TKI atau PMI pekerja migran yang berasal dari negara tetangga kemudian ditampung di dinas sosial. Ditampung di dinas sosial kemudian dicek kesehatan dan menunggu pemulangan. Semua dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 sesuai ketetapan. Sambil menunggu pemberangkatan menggunakan KM Dharma Rucitra 9 dari keagenan Dharma Laut Utama. Terakhir sebelum pemberangkatan mereka diperiksa di pelabuhan untuk validasi, klarifikasi atau pengecekan terakhir tentang data-data yang akan diberangkatkan. Sehingga pada saat pemberangkatan tidak ditemukan lagi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan protokol atau ketetapan yang berlaku. Demikian. Data yang divalidasi seharusnya pada saat penampungan sebelum diberangkatkan menggunakan kapal itu sudah diverifikasi maupun dicek ulang untuk data penumpang atau data TKI PMI yang akan diberangkatkan. Sehingga sebenarnya tidak ada celah lagi untuk kesalahan input data. Karena sinkronisasi data itu langsung diterima di keagenan pihak kapal untuk diberangkatkan. Namun pada saat kita melaksanakan di sini memang ada sedikit-sedikit kendala, manakala mungkin data-data yang diterima itu ada sedikit perbedaan. Untuk itu kita pisahkan data yang personil atau mereka-mereka yang akan pulang itu terdata secara benar, atau yang kekurangan data sehingga mereka akan diperintahkan untuk melengkapi atau menunggu pemberangkatan berikutnya. Demikian. Pak, ini kan saya lihat sudah ada rapid test, artinya untuk melacak mereka yang positif. Rapid test sendiri biasa memiliki kadaluarsa 7 hari, dan mereka yang sudah rapid test mungkin sebelumnya non reaktif, tapi tiba-tiba reaktif saat di sini. Ini apa langkahnya? Apa tetap diberangkat atau dikembalikan lagi ke masa karantina? Untuk pemberangkatan manakala memang benar
pada awalnya sudah dilaksanakan pengecekan rapid test oleh Dinas Sosial maupun dari Dinas Kesehatan KKP. Tapi sebelum pemberangkatan kita perlu pengecekan kembali untuk indikasi awalnya adalah suhu tubuh. Manakala dari hasil pemeriksaan suhu tubuh itu mengindikasikan atau menunjukkan gejala-gejala mengarah atau diduga akan adanya terpapar COVID-19, maka kita akan pisahkan untuk diperiksa ulang, dilaksanakan rapid test terakhir. Kemudian setelah itu mereka diisolir untuk istirahatkan atau di karantina mandiri. Tidak akan diberangkatkan manakala reaktif atau ditemukan terindikasi COVID-19. Demikian. Berarti tetap menjalani masa karantina ya? Betul. Pak, sejauh ini berapa total yang sudah diberangkatkan dan hari ini berapa yang akan direncanakan diberangkatkan? Untuk hari ini saja sesuai data yang kita terima itu 163. Jadi TKI PMI yang terdaftar dari Dinas Sosial ada 45, PMI Mandiri ada 118. Jadi totalnya 163 yang kita berangkatkan hari ini. Untuk data yang dari pemberangkatan pertama sejak tanggal 3 waktu itu sampai dengan sekarang sudah berkisar mungkin sekitar 478 yang kita berangkatkan untuk dikembalikan ke Jawa. Demikian. Pak, tadi betul, nanti akan kita sinkronisasi lagi, kita akan diskusikan atau kita akan rapatkan. Kemudian kita sampaikan nanti evaluasi. Setiap kita selesai pemulangan ini, kita selalu melaksanakan evaluasi kegiatan-kegiatan untuk perbaikan ke depan, sehingga tidak lagi kesalahan-kesalahan yang serupa itu terulang kembali ke depan. Kita ke depan juga akan menghadapi lebih banyak lagi nanti pemulangan-pemulangan berikutnya. Dan kapal-kapal kita sudah disiapkan, termasuk dari Satgas Angkutan Laut, dalam hal ini TNI Angkatan Laut Lantamal 12. Kami sudah berkoordinasi dengan pusat juga. Kami siap membantu juga sesuai dengan Kogas Gapat atau keterpaduan antara koops yang sudah ada di sini. Manakala dibutuhkan dan atas permintaan pemerintah daerah, Angkatan Laut akan menyiapkan unsur angkutnya untuk melaksanakan pemulangan sesuai dengan prosedur yang ada. Demikian. Berapa total nanti Pak yang dipersiapkan personil, termasuk armadanya sendiri, dan ini kan gabungan juga dengan melibatkan unsur lainnya Pak? Untuk keterlibatan personilnya sendiri, masing-masing instansi kita stakeholder kemaritiman terkait itu sudah mempunyai data-datanya. Kita akan optimalkan yang ada. Kemudian untuk kapalnya sendiri, di samping nanti apabila dibutuhkan dari Provinsi Kalimantan Barat ini, selain dari kapal keagenan yang sudah dikerjasamakan, manakala dibutuhkan, kita akan siapkan satu KRI kelas LPD. Dia memiliki kapasitas 600 penumpang atau 600 kru, ya, passengernya. Kemudian dia juga termasuk kapal rumah sakit. Jadi untuk penanganan selama dan sampai dengan tiba di daerah sudah safe, kita yakinkan. Demikian. Jadi KRI ini nggak ada kendala ya untuk masuk muara di sungai ini? Nah, ini kendalanya pasti ada, karena terkait dengan pasang surut maupun kedangkalan yang ada di sini. Kami akan standby-kan nanti kalau memang dibutuhkan, kami akan standby-kan di mulut muara. Di mulut muara, tapi kita akan siapkan juga di sini sarana angkut, kita kerjasamakan dengan semua stakeholder kemaritiman terkait yang ada di sini untuk membantu melakukan pergeseran ke kapal yang kita tuju, kemudian tetap dikawal juga dengan pengamanan selama pergerakan di air. Demikian. Berarti KRI ini langsung dari perintah atasan Pak ya, di pusat? KRI sudah disiapkan karena memang sudah ada direktif untuk menyiapkan dari Angkatan Laut, dalam hal ini dari Mabes TNI memerintahkan untuk menyiapkan untuk penanganan pemulangan dan COVID-19 ini
ya, percepatannya kita sudah menyiapkan satu KRI untuk suatu waktu digunakan apabila dibutuhkan. Demikian. Bisa spesifikkan untuk KRI apa dan berapa muatannya dan seperti apa spesifikasi dari kapal itu sendiri? Nah, lebih spesifiknya KRI itu KRI jenis LPD, di mana dia itu termasuk kapal rumah sakit. Nah, kemudian untuk kapasitas penumpangnya sendiri mampu mengangkut sampai dengan 600 penumpang. Kemudian mereka dilengkapi dengan sarana kesehatan dan mereka juga sudah siap dengan protokol kesehatan dan kemampuan untuk bergerak tergantung manakala itu dibutuhkan. Kita akan berkoordinasi, akan kita siapkan sesegera mungkin karena memang kedaruratan atau keperluan yang sesegera akan kita layani sesuai dengan perintah dan permintaan. Demikian.